salam jumpa pemirsa, kita ketemu lagi di acara Art and Play. Pada episode kali ini, Art and Play melihat kesenian tradisional reog. Nah, kesenian tradisional reog ini sudah jarang banget kita temui. Dan seperti apa sih kesenian tradisional reog itu? Yuk, bareng-bareng kita lihat ya. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu kesenian Indonesia yang sudah sangat dikenal, yaitu kesenian reog. Nantinya kita akan mengetahui ada apa aja sih yang ada dalam kesenian reog dan bagaimana persiapan sewaktu akan melakukan pertunjukan reog. Yuk kita lihat bersama. Pementasan reog baru akan dimulai. Para penari dan pemusik telah bersiap-siap. Peralatan musik, kostum, make up, bahkan topeng-topeng telah ditata. Para penonton juga telah banyak yang datang. Sepertinya pertunjukan reog ini akan menarik dan seru. Kalau yang ini apa ya? Bentuknya sangat besar, dihiasi dengan bulu-bulu burung merak. Di bawahnya terdapat kepala singa dan sepertinya sangat berat. Nah, ini namanya reog, di mana nanti dipergunakan sebagai pertunjukan kesenian reog. Di mana reog ini berasal dari bulu-bulu burung merak. Terlihat di belakang begitu banyak bulu-bulu merak yang menghiasi di kepala dari reog ini. Seperti ini. Juga di bawah ini terdapat kepala singa. Bukan, maksud saya kepala macan. Di sini kepala macannya terlihat besar sekali. Terlihat seram. Tapi lucu banget deh. Ya kan? Nah, reog ini mempunyai berat kurang lebih 40 kilo dan nantinya diusung oleh satu orang pemain reog. Itu dia yang dinamakan reog. Nah, setelah bertanya-tanya, akhirnya saya baru tahu kalau itu adalah reog. Musik telah dimainkan, menandakan pertunjukan sudah dimulai. Seorang penari bersiap-siap mengangkat reog. Wah, hebat. Reog tersebut telah terpasang. Padahal sangat berat loh. Hanya orang-orang yang berlatih saja yang bisa mengangkat reog tersebut. Nah, agar pertunjukan berjalan dengan lancar, para penari mengatur jarak penonton supaya tidak terlalu dekat, dan para penari dapat leluasa melakukan gerakan-gerakannya. Selain itu, untuk membuka jalan agar rombongan penari dapat lewat dan menempati posisi pertunjukan. Lihat tuh, rombongan reog mulai berjalan. Kemana ya? Para penari terus berjalan sambil melakukan gerakan-gerakan kecil. Karena banyaknya penonton yang datang, saya pun kesulitan untuk mengikuti iring-iringan reog tersebut. Sampai di lokasi pertunjukan, para pemain membentuk lingkaran. Di salah satu sudut, para warog berdiri berjajar sambil berjaga-jaga agar pertunjukan berjalan dengan lancar. Nah, setelah ini masih ada apa lagi ya?
Jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Salah satu ciri khas seni budaya Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur adalah kesenian reog Ponorogo. Reog sering diidentikan dengan dunia hitam, preman atau jagoan, serta tak lepas pula dari dunia mistis dan kekuatan supranatural. Reog mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dadak merak seberat sekitar 50 kg dengan kekuatan gigitan gigi sepanjang pertunjukan berlangsung. Instrumen pengiringnya kempul, ketuk, kenong, genggam, ketipung, angklung, dan terutama salompret, menyuarakan nada slendro dan pelok yang memunculkan atmosfer mistis, unik, eksotis, serta membangkitkan semangat. Satu grup reog biasanya terdiri dari seorang warog tua, sejumlah warog muda, pembarong dan penari Bujang Ganong dan Prabu Klono Suwandono. Jumlah kelompok reog berkisar antara 20 hingga 30-an orang. Peran utama berada pada tangan warog dan pembarongnya. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah para pemain reog, di mana saya sebelah samping saya ada seorang pemimpin daripada pertunjukan kesenian reog. Kita tanya-tanya ya. Selamat siang Pak, namanya siapa Pak? Selamat siang, nama saya Pak Budiono Gembes. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Dari Ponorogo. Pak, boleh dong diceritain tentang persiapan daripada pertunjukan kesenian reog ini Pak? Persiapan seminggu sekali latihan ke semuanya itu. Kalau boleh tahu ada berapa orang nih Pak yang ikut dalam pertunjukan kesenian reog? Personil saya 35 orang, penari keseluruhan itu, sama pemukul gamelan itu semua 35. Jadi 35 itu pemain juga sama yang mukul-mukul gamelan. Nah, itu dia pemirsa sedikit pembicaraan dari pemimpin daripada kesenian pertunjukan reog ini. Oleh karena itu makasih ya Pak ya sebelumnya. Makasih. Itu dia pemirsa. Seorang pembarong harus memiliki kekuatan ekstra. Dia harus mempunyai kekuatan rahang yang baik untuk menahan dengan menggigit beban dadak merak, yakni sebentuk kepala harimau dihiasi ratusan helai bulu-bulu burung merak setinggi 2 meter yang beratnya bisa mencapai 50 kg selama masa pertunjukan. Konon, kekuatan gaib sering dipakai pembarong untuk menambah kekuatan ekstra ini. Salah satunya dengan cara memakai susuk di leher pembarong. Untuk menjadi pembarong tidak cukup hanya dengan tubuh yang kuat. Seorang pembarong pun harus dilengkapi dengan sesuatu yang disebut kalangan pembarong, dengan wahyu yang diyakini para pembarong sebagai sesuatu yang amat penting dalam hidup mereka. Tanpa diberkati wahyu, tarian yang ditampilkan seorang pembarong tidak akan tampak luas dan enak untuk ditonton. Namun demikian,
Persepsi mistis pembarong kini digeser dan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan rasional. Reog dimanfaatkan sebagai sarana mengumpulkan massa dan merupakan saluran komunikasi yang efektif bagi penguasa pada masa lalu. Menurut legenda, reog atau barongan bermula dari kisah Demang Ki Agung Kutusuryangalang yang ingin menyediakan Majapahit Prabu Brawijaya V. Sang Prabu pada waktu itu sering tidak memenuhi kewajibannya karena terlalu dipengaruhi dan dikendalikan oleh sang permasyuri. Oleh karena itu, dibuatlah barongan yang terbuat dari kulit macan gembong atau harimau Jawa yang ditunggangi burung merak. Sang Prabu dilambangkan sebagai harimau, sedang merak yang menungganginya melambangkan sang permasyuri. Selain itu, agar sindirannya tersebut aman, Ki Ageng melindunginya dengan pasukan terlatih yang diperkuat dengan jajaran para warok yang sakti mandraguna. Di masa kekuasaan Adipati Bathara Katong yang memerintah Ponorogo sekitar 500 tahun lalu, reog mulai berkembang menjadi kesenian rakyat. Pendamping Adipati yang bernama Ki Ageng Wira menggunakan reog untuk mengembangkan kekuasaannya. Dalam pertunjukan kesenian reog, selain dedap merak, juga ada salah satu ciri khas yang ada, yaitu hadirnya beberapa orang warok berpakaian hitam-hitam dengan make up dan kumis tebal. Wah, mereka terlihat sangat menyeramkan ya. Warok sampai sekarang masih mendapat tempat sebagai sesepuh di masyarakatnya. Kedekatannya dengan dunia spiritual sering membuat seorang warok dimintai nasihatnya atas sebagai pegangan spiritual ataupun ketentraman hidup. Seseorang warok konon harus menguasai apa yang disebut reh kamusankan sejati, jalan kemanusiaan yang sejati. Warok adalah pasukan yang bersandar pada kebenaran dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dalam cerita kesenian reog. Warok tua adalah tokoh pengayom, sedangkan warok muda adalah warok yang masih dalam taraf menuntut ilmu. Hingga saat ini, warok dipersepsikan sebagai tokoh yang pemerannya harus memiliki kekuatan gaib tertentu. Bahkan tidak sedikit cerita buruk seputar kehidupan warok. Warok adalah sosok dengan stereotip, memakai kolor berpakaian hitam-hitam, memiliki kesaktian dan kebelakan. Ternyata selain tarian dan gerakan, kesenian reog juga mempunyai kisah yang sangat menarik. Masih banyak yang akan kita lihat setelah ini, jadi tetap di Art and Play.
Pertunjukan masih terus berlangsung. Ternyata semakin lama semakin seru. Para penari semakin bersemangat untuk menghibur semua pengunjung yang datang. Gerakan-gerakan para penari sangat beragam. Padahal hari semakin siang dan cuaca juga semakin panas. Tidak hanya orang tua saja, bahkan anak-anak kecil banyak yang datang melihat pertunjukan kesenian tradisional yang satu ini. Memang, kesenian reog saat ini jarang dapat kita temui, hanya pada waktu atau event-event tertentu saja. Jadi, sekali muncul, penonton datang pun berjubel. Sekarang kita tanya yuk dengan salah seorang penonton. Pemirsa, saat ini saya sedang berada dengan salah satu penonton. Mari kita tanya-tanya. Pak, namanya siapa Pak? Pak Mursani. Boleh tanya-tanya Pak, senang nggak lihat reog tadi? Waduh, luar biasa, senang sekali. Baru kali ini saya melihat seperti ini. Iya. Yang paling suka pada adegan yang mana nih Pak? Untuk yang saya suka tadi reognya itu loh. Kok bisa menggigit segitu besarnya, cuman pakai gigi gitu loh, kok kuat itu maksud saya itu loh. Saya yang heran yang itu. Tarian yang lain itu yang paling suka yang reognya apa, yang tariannya, atau juga yang banyalan-banyalan tadi? Saya kira untuk dari reog tadi yang saya suka itu cuman dari reognya tadi. Dua reog tadi yang atraksi-atraksi yang luar biasa itu loh yang saya suka itu. Suka banget ya Pak? Iya, suka banget, betul itu. Makasih ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita tadi telah menyaksikan Dadap Merak, sekarang kita menyaksikan para warok beraksi. Wah, mereka terlihat gagah saat menari. Gerakan-gerakannya seperti seorang prajurit yang melawan musuh-musuhnya, dengan tali besar di tangan yang melambangkan sebagai senjatanya. Walaupun tidak menyeramkan, tapi mereka juga memerlukan proses latihan untuk memainkan gerakan-gerakan ini, diiringi teriakan-teriakan dari pemain musik. Para warok terus menunjukkan kebolehan tariannya. Setelah menyaksikan penampilan para warok, kita disuguhkan dengan tarian lainnya, yaitu tari jatilan. Ternyata semua penari jatilan adalah wanita. Wah, hebat ya. Dengan kostum yang menarik serta menunggangi kuda buatan, mereka menari dengan indahnya. Para penarinya juga cantik-cantik. Dalam pertunjukan reog, jatilan juga tidak kalah pentingnya. Kabarnya dulu jatilan ini adalah kekasih para warok, dan dulu para penari jatilan adalah laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut sudah mulai hilang. Kini peranan jatilan lebih banyak dimainkan oleh wanita atau remaja putri. Tari warok sudah, tari jatilan sudah, Dadap Merak juga sudah. Ada apa lagi ya? Dalam pertunjukan reog ternyata masih ada tari Pujang Ganong dan tari Klono Sawandono. Tarian ini merupakan penggambaran seorang raja yang menguasai semua penari di kesenian reog. Tarian ini adalah kucingan, menggambarkan seorang kucing yang sedang bermain.
Gerakan-gerakannya lucu disertai dengan banyolan-banyolan yang menghibur, membuat penonton merasa senang. Terkadang penari kucingan menggoda semua penonton. Bagaimana ya persiapan para penari reok ini? Dan ada apa serta bagaimana urutan-urutan tari reok? Sekarang waktunya kita bertanya-tanya dengan salah satu pengurus kesenian reok ini. Ini dia salah satu pemain dari kesenian reok tadi. Kita tanya-tanya. Namanya siapa, Pak? Ya, kalau saya namanya Pak Prapto. Di pertunjukan reok ini sebagai apa, Pak? Saya sebagai bendara, sekretaris itu menangkap itu. Dari kesenian reok ini, Pak, gimana sih persiapannya, Pak? Masalah persiapan, mau main di sini setengah bulan, 15 hari sebelum sudah ada persiapan memang. Apa sih yang paling sulit? Yang paling sulit untuk latihan itu pertama masalah gamelan. Itu kan menyesuaikan tarian. Tarian sama Sama gamelan harus sesuai. Kompak, ya? Iya, harus kompak. Terutama pengrawit itu yang sangat sulit. Masalah gerakan itu kan ngikuti gerakannya nanti. Pak, boleh dong diceritakan urutan-urutannya, mungkin penarinya terlebih dahulu. Pokoknya alur dari kesenian ini tadi gimana sih, Pak? Kalau urut-urutannya, pertama satu urutannya ya dari tari warok, kedua tari jadil, ketiga tari bujangganong, terus tari Plono Sewandono, lalu yang terakhir tadi diselingi dari reok. Selesai reok terus diadakan tarian kucingan yang terakhir tadi. Ya udah gitu aja deh, Pak. Kayaknya memang seru banget nih tari reok ini. Oleh karena itu makasih ya, Pak ya, atas wawancaranya. Makasih, Pak. Itu dia pemirsa, wawancara dengan salah satu pemain dari kesenian reok ini tadi. Selain tarian, pementasan kesenian reok selalu diiringi dengan seperangkat gamelan. Para pemusik ini bermain sesuai dengan irama agar antara para pemain, pemusik, dan para penarinya menjadi harmonis dan kompak. Ini dia pemirsa, sekarang tanya-tanya sama salah satu yang memainkan alat musik yang mengiringi kesenian reok tadi. Kita tanya-tanya ya. Namanya siapa, Mas? Mas Ansori. Mas Ansori bagian apa nih di alat musik ini? Pukul kendang. Bapak sendiri berapa tahun menjadi pengiring musik dari reok ini, Pak? Kurang lebih 6 tahun. Wow, 6 tahun ya? Iya. Sudah SMP itu udah masuk di kesenian reok. dari SMP sudah menggeluti bidang ini? Iya. Wow, ternyata lama juga ya. Udah kemana aja nih main reoknya ini? Udah sampai Bali, Jakarta udah sampai. Wow, Udah jauh. udah jauh ya. Berarti pengalamannya banyak nih. Udah. Ya udah, Ya. gitu aja deh Mas, makasih ya. Ya sama-sama. Itu dia salah satu pemain musik dari reok tadi. Seniman reok Ponorogo lulusan sekolah-sekolah seni turut memberikan sentuhan pada perkembangan tari reok Ponorogo. Mahasiswa sekolah seni memperkenalkan estetika seni panggung dan gerakan-gerakan koreografis, maka jadilah reok Ponorogo dengan formal festival seperti sekarang. Ada alur cerita, urutan-urutan siapa yang tampil lebih dulu, yaitu warok, kemudian jatilan, bujangganong, kelana sewandono, barulah barongan atau dadak merak di bagian akhir. Saat salah satu unsur tersebut beraksi, unsur lain ikut bergerak atau menari meski tidak menonjol. Wah, ternyata kesenian reok sangat menarik untuk dipelajari. Nah pemirsa, seru banget kan pertunjukan reok yang barusan kita lihat. Ada juga tari-tarian yang bisa menghibur kita, juga ada banyolan-banyolan lucu yang buat para penontonnya juga ikut ketawa. Seru banget deh pokoknya pertunjukan reok yang berasal dari Ponorogo ini. Dan berhubung waktu telah memisahkan,
Saatnya saya pamit undur diri. Nantikan acara Art and Play setiap hari Jumat pukul 6:30 malam. Saya pamit undur diri dan tetap di Dama TV ya. Dadah.